Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar juga menonton renungan ini dimanapun berada. Saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Penuh dengan sukacita saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri, terlebih dahulu kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah emas di balik duka dan air mata. Ini yang akan kita angkat di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika rombongan keluarga imigran dari Eropa, mereka menempati sebuah daerah yang baru di Amerika Utara. Di situ ada satu keluarga yang sukses, mereka membuka usaha di daerah baru itu, di mana mereka berhasil membangun beberapa perumahan dan beberapa usaha lainnya. Karena ia memang adalah seorang pekerja keras. Jadi dia begitu melakukan semuanya itu, ada hasil yang dia dapatkan, dia menjadi seorang yang sukses. Tetapi pada suatu hari, keluarga ini mereka pergi ke kota lain untuk beberapa hari berlibur. Namun setelah mereka kembali ke tempat mereka itu, ternyata saudara, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan telah terjadi ketika mereka meninggalkan tempat itu, di mana kebakaran hebat telah melanda daerah itu dan menghanguskan segala harta benda serta bangunan yang dibangun oleh keluarga ini. Semuanya telah menjadi puing-puing oleh karena ganasnya api yang membakar daerah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kembali melihat peristiwa itu, tentu mereka sangat terpukul. Hingga beberapa hari ia harus termenung menyaksikan keadaan yang telah terjadi tersebut. Dia sepertinya putus asa, dia begitu susah hatinya menyaksikan keadaan itu. Dalam hati ia menangis, saudaraku. Dalam hati ia berkata, dia katakan, mengapa Tuhan membiarkan hasil jerih payah saya musnah dalam sekejap tanpa sepengetahuan saya? Itulah pertanyaan yang dia tanyakan kepada Tuhan. Dia berseru mempertanyakan itu kepada Tuhan. Mengapa ya hasil jerih payah saya itu harus musnah dengan sekejap, ya, tanpa dia ketahui? Dalam kondisi seperti itu, saudara, tiba-tiba anaknya yang paling kecil, dia datang memeluk ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya ini, dia katakan, ayah,
Mengapa engkau merenung sedih seperti itu, ayah? Bukankah Tuhan masih mengasihi dan Dia masih menyelamatkan kita? Seandainya kita tinggal di sini, mungkin kita akan berbahaya, kita akan celaka oleh ganasnya kebakaran tersebut. Itulah yang dikatakan oleh anaknya itu. Dan memang perkataan anaknya itu menyentak lamunannya, saudaraku, dengan seketika. Seolah-olah ia sedang mendengar suara Tuhan saat itu. Dan saat itu juga ia tersadar. Dan ia lalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh anaknya. Tuhan masih melindungi. Tuhan masih menyelamatkan dan mengasihi mereka. Itu yang dia syukuri. Dia bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa ia dan keluarganya masih bisa luput dari bencana kebakaran itu. Walaupun memang hartanya habis. Tetapi jiwa mereka masih bisa diselamatkan. Itu yang disyukuri. Lalu setelah perenungan yang panjang itu, dia bangkit kembali, saudaraku. Dia bangkit, ia berjalan untuk mendekati puing-puing bekas bangunannya tersebut dan tempat usahanya tersebut yang telah hancur, yang telah rata dengan tanah. Dan tiba-tiba, saudaraku, ia melihat ada cahaya yang berkilauan berasal dari tanah reruntuhan bangunan itu yang sedang terbakar itu, yang telah terbakar tersebut. Dan setelah ia menyelidiki, saudara, ternyata itu adalah biji emas yang meleleh karena terkena panas api dalam kebakaran yang dahsyat beberapa hari lalu itu. Karena panasnya suhu kebakaran itu, sehingga ada butiran-butiran emas yang meleleh. Dan ketika mereka memeriksa itu kelihatan seperti kilauan yang indah sekali. Melihat itu, ia kembali bangkit, saudaraku. Dan ternyata di tempat bangunan yang terbakar itu, di tempat usaha yang telah hangus rata dengan tanah itu, ada emas yang tersembunyi. Bahwa sesungguhnya tempat itu adalah tempat emas yang selama ini mereka tidak tahu. Tetapi dengan kebakaran itu, ya, emas itu muncul dengan kilauannya dan mereka bangkit untuk membangun diri kembali. Dan tidak lama setelah kejadian itu, beberapa tahun kemudian, di sana dibangun pertambangan emas. Suatu daerah di mana, ya, yang tadinya air mata mereka mengalir dengan sejadi-jadinya, sekarang mereka mendapatkan mata air berkat yang berlimpah. Karena ternyata tempat bangunan tersebut adalah lumbung emas yang luar biasa. Itu yang mereka syukuri pada akhirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, ada begitu banyak hal sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudaraku, yang berupa, ya, pergumulan, masalah, tantangan, kegagalan yang mungkin sulit kita pahami, yang terkadang sering membuat kita kecewa, sering membuat kita harus bertanya, mengapa Tuhan? Itu yang sering kita pertanyakan. Tetapi saudaraku, yakinlah, sekalipun di dunia ini kita hidup penuh dengan penderitaan, sekalipun di dunia ini kita hidup penuh dengan pergumulan, tantangan, ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam lembah air mata kita, jika kita menaruh itu ke tangan Tuhan di dalam doa dan pengharapan kita yang kuat, maka firman Tuhan katakan, air mataku kau taruh dalam kiribatmu, semua kau perhitungkan ya Tuhan. Demikian kata pemazmur, saudaraku. Sehingga air mata kita, oleh karena beratnya beban dan pergumulan itu, tetapi kita tetap setia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka air mata itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi mata air berkat. Itu yang kita dapatkan. Emas di balik duka dan air mata. Tuhan akan mengungkapkan, ya, berkatnya, menyingkapkan berkatnya di balik duka, di balik kegagalan, di balik persoalan-persoalan yang kita hadapi.
jikalau kita tetap setia, jikalau kita mau bangkit kembali, memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Supaya saya ingin katakan, apapun persoalan hidup yang mungkin sedang menekan kehidupan saudara, kegagalan, ya, duka cita, atau persoalan-persoalan lain yang seakan-akan membuat kita tertekan hidupnya, yang seakan-akan membuat kita putus asa dalam hidup ini. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan menyerah, bangkitlah, pandang Tuhan, berseru kepada Tuhan, nantikan Tuhan untuk bertindak. Bahwa sesungguhnya di balik mata air mata duka cita yang sudah tumpahkan karena beratnya pergumulan itu, jika itu sudah tumpahkan ke tangan Tuhan, Tuhan akan mengubahnya menjadi mata air berkat yang berbuahkan emas, yang berbuahkan berlian, yang berbuahkan mutiara, sukacita dalam kehidupan saudara hari ini. Untuk itu, jangan pernah putus asa lagi saudaraku, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan Dia selalu mempunyai waktu yang tepat untuk menyatakan kehendaknya bagi saya dan saudara. Kiranya kehendak Tuhan hari ini nyatakan bagi kita, sehingga kita dapat meraih semua sukacita itu di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur, karena kita punya Tuhan yang memahami, mengerti, dan sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini untuk kebenaran firman yang kami terima. Biarlah kebenaran ini meneguhkan kami bahwa sesungguhnya di balik air mata kami ada mata air berkat emas, mutiara, berlian yang mendatangkan sukacita bagi kami. Tuhan sedang sediakan itu bagi kami. Berkati umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang putus asa Tuhan beri harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Jemaat Tuhan pagi ini mendengarkan renungan ini yang tertekan karena pergumulan sakit penyakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan, dan jemaat Tuhan dalam pergumulan yang lain pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka juga campur tangan menolong mereka, memberikan mereka semangat belajar mencapai semua impian cita-cita mereka di dalam Tuhan. Juga hamba doakan umat Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, mereka sedang dalam pergumulan hidup yang berat, dibelenggu oleh setan dan kuasa gelap. Ketika mereka dengarkan doa ini, biarlah mereka ditolong, dilawat, dilepaskan, dibebaskan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu menyapa saudara setiap hari, seperti biasanya kami ingin menyampaikan, bantu kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak juga orang menonton dan itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami saudara. Tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Juga renungan ini telah kami bukukan dan kami berharap bahwa saudara telah memiliki buku ini. Dengan memiliki buku ini, saudara bisa bertumbuh dalam iman setiap hari. Dan dengan memiliki buku ini juga, saudara telah turut serta mendukung pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kalau saudara rindu memiliki buku ini, hubungi kami di nomor yang tertera di layar saudara. Kami, akhirnya Pendeta Linti Dongoran menyampaikan, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.